Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi dengan kami kelompok 9 dan kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kelompok 9 dan kelompok 10 akan membahas terkait dengan media video dan multimedia. Nah, sebelum itu izinkanlah saya selaku moderator dari kelompok 9 dan kelompok 10 untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9 dan kelompok 10. Kelompok 9 terdiri dari Amanda Kurnia Pangestu dengan NPM 017, kemudian ada Cilnandira Putri dengan NPM 048, dan ada Cindy Dwi Pratiwi dengan NPM 031. Kemudian anggota dari kelompok 10 terdiri dari 1. Melin Agista dengan NPM 026, lalu ada Ines Viala Fikne dengan NPM 027, dan ada Nova Fitriani dengan NPM 045. Nah, sebenarnya ada apa aja sih di media video dan multimedia? Yuk langsung aja ke videonya. Materi yang pertama terkait dengan media video akan disampaikan dan akan dijelaskan oleh kelompok 9. Kepada kelompok 9, waktu dan tempat dipersilahkan. Media video adalah media audiovisual yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Media video memiliki beberapa karakteristik, yaitu pertama, menggambarkan suatu proses secara tepat. 2. Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. 3. Mengembangkan imajinasi siswa. 4. Dapat diulangi bila perlu untuk menambah penjelasan. 5. Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistik. Manfaat media video. Manfaat media video dibagi menjadi beberapa manfaat. Yang pertama yaitu memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang singkat. Yang kedua, hal-hal yang bersifat abstrak dapat lebih konkret. Yang ketiga, daya nalar peserta didik lebih terfokus dan lebih kompeten. Yang terakhir yaitu merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih mandiri. Media video. Kelebihan media video yaitu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja atau kapan saja. Dapat menyajikan pesan audio visual mendekati objek aslinya, sehingga perolehan informasi pada pembelajaran relatif lebih konkret. Kelemahan dari media video ini seperti yang pertama, gambar yang bergerak sehingga tidak semua siswa mampu mengikuti informasi. Yang kedua, menyusun naskah atau skenario video bukanlah pekerjaan yang mudah dan menyita waktu. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat media video adalah KineMaster, Toontastic, Powtoon, dan YouCut. Terima kasih diucapkan kepada kelompok 9 yang telah memaparkan materinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh kelompok 10 dengan materi multimedia. Kepada kelompok 10 dipersilahkan. Pengertian multimedia. Multimedia merupakan sebuah media presentasi yang dinamis dan interaktif dengan mengkombinasikan antara teks, animasi, grafik, audio, dan video yang menjadi satu kesatuan utuh. Kemudian contoh dari multimedia ini adalah komputer. Implikasi dari komputer apabila diterapkan di sekolah dasar adalah penayangan video yang di dalamnya memuat berbagai gambar, audio, animasi, grafik, dan lain sebagainya. Kemudian, dengan adanya multimedia ini membuat minat belajar siswa lebih meningkat karena pembelajaran yang akan disampaikan lebih kreatif dan unik. Selanjutnya ada alat untuk membuat multimedia. Yang pertama yaitu Authoring Tools, merupakan aplikasi yang dirancang untuk pengembangan multimedia interaktif untuk kegiatan pembelajaran secara daring atau learning. Contohnya yaitu ada Microsoft PowerPoint, Adobe Flash, dan Adobe Outware. Yang kedua ada Creating dan Editing Tools. Contohnya yaitu Photoshop, CorelDRAW, Adobe Audience, dan Adobe Premiere. Penyajian multimedia. Yang pertama ada Linear, yaitu program multimedia yang dijalankan secara urut mulai dari awal hingga akhir.
Yang kedua ada non-linear, yaitu berinteraksi dan mengontrol urutan materi sehingga dapat bercabang kemana-mana. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen multimedia. Yang pertama ada elemen teks. Nah, teks ini merupakan gabungan dari beberapa kata yang digunakan untuk mengungkapkan pesan atau informasi. Dalam multimedia ini, seluruh produk yang ada dalam multimedia hampir seluruhnya menggunakan teks seperti label, menu, produk, dan sebagainya. Yang kedua, ada elemen gambar atau animasi. Elemen gambar ini digunakan untuk memperjelas suatu informasi yang bersifat verbal atau bersifat teks. Elemen gambar ini sangat berpengaruh dalam multimedia, sehingga pemilihan resolusi gambar dan kedalaman warna sangat diperhatikan agar gambar yang diperoleh dalam penyampaian multimedia ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan informasi yang disampaikan lebih jelas sehingga penerima informasi itu lebih mengerti apa yang disampaikan. Kemudian animasi adalah gambar yang bergerak sehingga gambar yang bergerak ini dapat memperjelas suatu penyampaian informasi yang bersifat verbal itu lebih jelas dan lebih tertata penyampaian informasinya. Yang ketiga, ada elemen suara. Elemen suara itu seperti suara manusia, musik, efek suara, dan lain-lain. Nah, elemen suara ini digunakan untuk memperjelas suatu informasi yang bersifat teks atau verbal dan bersifat gambar, sehingga penyampaian informasi yang disampaikan kepada penerima informasi itu bersifat lebih jelas dan detail. Yang keempat, atau yang terakhir, ada elemen video. Nah, elemen video ini merupakan rekaman peristiwa atau proses yang berisi tentang urutan berupa gambar yang bergerak dan diselingi atau ditambah dengan efek suara. Nah, isi video itu lebih realistik sehingga penyampaian informasi itu lebih jelas dan lebih detail. Kemudian ada poin pemanfaatan multimedia dalam bidang pendidikan. Yang pertama ada MPI atau media pembelajaran interaksi. Nah, jadi multimedia ini dapat disajikan atau dapat berguna sebagai media pembelajaran yang digunakan sebagai media interaksi antara guru dengan peserta didik. Sehingga adanya timbal balik atau interaksi antara guru dan peserta didik sehingga dalam penyampaian pembelajarannya itu lebih jelas dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada sebagai e-learning. Nah, multimedia ini dapat berperan sebagai media pembelajaran online sehingga peserta didik itu tidak perlu kesulitan dalam menerapkan pembelajaran yang ada di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang ketiga ada CD pembelajaran interaktif, yaitu multimedia sebagai media pembelajaran dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang menarik, kemudian yang unik agar peserta didik itu lebih tertarik untuk mempelajari pembelajaran yang sedang ditayangkan atau yang sedang dilakukan. Contohnya seperti penayangan slide-slide yang menarik atau video-video yang menarik agar peserta didik itu mengerti lebih jelas dan detail seperti apa pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Demikianlah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 10 yang telah memaparkan materi terkait dengan multimedia. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 9 dan kelompok 10 sampaikan terkait dengan materi media video dalam multimedia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila banyak kekurangan kata saat menjelaskan, kami dari kelompok 9 dan kelompok 10 memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.